Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal USBN. Pada pertemuan sekarang, soal yang akan dibahas adalah mengenai konsep peluang dan statistika. Soal nomor 31. Dari kumpulan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 4 angka dengan syarat tidak ada angka yang sama. Tentukan jumlah bilangan ganjil yang dapat dibentuk. Untuk menyelesaikan soal seperti ini diilustrasikan seperti berikut. Jadi akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 4 angka. Nah, 4 angka ini tidak boleh ada angka yang sama. Artinya dari jumlah ini, di sini kan ada 6 angka, maka nanti berkurang 1 untuk mengisi kolom-kolom di sini. Kemudian kita lihat bilangan yang terbentuk itu harus bilangan ganjil. Bilangan ganjil atau bilangan genap bisa dilihat dari angka yang terakhirnya di sini. Jadi kalau misalkan yang akan dibentuknya bilangan ganjil, maka angka terakhir yang ada di sini harus angka ganjil. Dari 6 angka di sini yang merupakan bilangan ganjilnya itu ada 3, yaitu 1, 3, dan 5. Maka untuk mengisi tempat di angka yang terakhir ini ada 3 kemungkinan. Tinggal tulis di sini, berarti 3. 3 itu angkanya 1, 3, atau 5. Itu kemungkinannya. Kenapa? Karena bilangan yang terbentuk harus bilangan ganjil, maka angka yang terakhir di sini harus angka ganjil. Kemudian untuk mengisi kolom-kolom yang lain, caranya tinggal dikurangi 1. Di sini asalnya ada 6 angka, sudah dipakai 1 di sini, berarti tinggal 5. Maka di sini tinggal tulis 5. Kolom di sini dikurangi lagi 1, berarti tinggal 4. Di sini tinggal 3, tinggal dikurangi 1. Setelah terbentuk seperti ini, tinggal dikalikan 5 kali 4 kali 3 kali 3. 5 kali 4 20, 20 dikali 9. Jawabannya adalah 180. Jadi nanti akan terbentuk bilangan ganjil sebanyak 180 bilangan. Soal nomor 32. Ada 8 calon pengurus Karang Taruna. Akan dipilih 3 orang, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka kemungkinan susunan kepengurusannya untuk mencarinya, di sini kan yang akan dipilihnya itu 3 orang dari 8 orang. Berarti tinggal dibuat lagi kolomnya ada 3, yaitu untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Misalkan di sini untuk ketua, di sini ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, dari 8 orang ini yang bisa menduduki sebagai ketua itu kan ada 8. Nah, untuk yang lainnya tinggal dikurangi 1 lagi. Berarti jadi 7, di sini 6. Nah, maka susunan kepengurusan yang mungkin terbentuk tinggal dikalikan lagi. 8 dikali 7 dikali 6. Dan hasilnya adalah 336. Ini kemungkinan susunan dari kepengurusan yang terbentuk. Kita lanjutkan ke soal nomor 33. Dalam suatu tes matematika, Andre diminta mengerjakan 6 soal dari 8 soal yang tersedia. Jika soal nomor 1 itu harus dikerjakan, maka banyaknya pilihan soal yang mungkin dikerjakan oleh Andre adalah, untuk menjawab soal ini caranya adalah gini. Kan Andre itu harus mengerjakan 6 soal dari 8 soal yang ada. Tapi soal nomor 1 itu harus dikerjakan. Artinya kemungkinan pilihan soal yang bisa dikerjakan adalah, kan dari 8 soal 1 harus dikerjakan, berarti hanya ada 7. Hanya ada 7. Jadi ada 7 pilihan. Nah, tuh kemudian
Andre itu harus mengerjakan 6 soal, tapi soal nomor 1 itu harus dikerjakan, maka sisanya dia harus mengerjakan, tinggal dikurangi lagi 6 dikurangi 1 yaitu 5, sehingga kemungkinannya adalah 7 kombinasi 5. Tinggal menggunakan konsep kombinasi, yaitu 7 faktorial dibagi 5 faktorial, 7 dikurangi 5 yaitu 2 faktorial. 7 faktorial yang atas dijabarkan sampai dengan yang terbesar dari penyebutnya, yaitu 5. Berarti jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial, yang 2 faktorial dijabarkan 2 dikali 1. 5 faktorial dibagi 5 faktorial kan 1. Kemudian 6 dibagi 2 kan 3, sehingga jawabannya adalah 7 kali 3 yaitu 21. Jadi kemungkinan pilihan soal yang bisa dikerjakan Andre adalah ada 21 kemungkinan. Soal nomor 34. Dari 300 kali percobaan melempar sebuah dadu, tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu yang merupakan faktor prima dari 6. Oke, berarti ini merupakan konsep mengenai frekuensi harapan. Frekuensi harapan dilambang dengan FH, misalkan kejadian A berarti ke FHA, itu merupakan peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Di sini banyaknya percobaan adalah 300. Nah, sekarang kita akan cari dulu peluang kejadian A-nya. Peluang kejadian A itu merupakan NA dibagi NS. NS-nya karena di sini sebuah dadu, berarti NS-nya itu 6. Berarti sekarang tinggal mencari NA. NA-nya merupakan munculnya mata dadu yang merupakan faktor prima dari 6. 6 itu merupakan perkalian dari 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, 6 kali 1. Nah, di antara angka-angka ini cari yang merupakan angka prima. Nah, angka prima merupakan angka yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 atau dirinya sendiri. Dalam hal ini angka primanya adalah 2 dan 3. Sehingga faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Jumlahnya berarti ada 2 angka, sehingga NA-nya adalah 2. NS-nya 6, disederhanakan jadi 1/3. Kita substitusikan ke FHA, frekuensi harapan kejadian A. Peluang A-nya adalah 1/3 dikali banyaknya percobaan yaitu 300. Sehingga jawabannya adalah 100. Inilah frekuensi harapannya. Soal nomor 35. Tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 6, 5, 3, dan 2. Untuk mencari simpangan rata-rata, langkah yang pertama adalah cari dulu rata-ratanya. Jadi kita akan mencari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata tinggal dijumlahkan dibagi banyaknya data. Kita jumlahkan dulu 4 tambah 6 10, 10 tambah 5 15, 15 ditambah 5 lagi berarti 20. Berarti 20 dibagi banyaknya data ada 5, berarti 20 dibagi 5 yaitu 4. Ini rata-ratanya. Sehingga untuk mencari simpangan rata-ratanya kita tinggal mencari selisih dari masing-masing data dikurangi nilai rata-ratanya, kemudian dinilai mutlakan. Selanjutnya dibagi banyaknya data. Jadi gini, 4 dikurangi rata-ratanya 4, berarti nilai mutlak dari 4 dikurangi 4 ditambah nilai mutlak dari 6 dikurangi 4 ditambah nilai mutlak dari 5 dikurangi 4 ditambah nilai mutlak dari 3 dikurangi 4 ditambah nilai mutlak dari 2 dikurangi 4. Kemudian dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada 5. 4 dikurangi 4, 0, dinilai mutlakan jadi 0. 6 dikurangi 4, 2, dinilai mutlakan jadi 2.
5 dikurangi 4, 1, nilai mutlaknya 1. 3 dikurangi 4 itu negatif 1, dinilai mutlakkan jadi 1. 2 dikurangi 4 itu negatif 2, dinilai mutlakkan jadi 2. Dibagi 5. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 2, 6. 6 dibagi 5. Sehingga jawabannya adalah 1,2. Itulah pembahasan mengenai konsep peluang dan statistika pada soal-soal USBN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.